Nama saya Eis Winarsi, NIM 21141417540. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu Adi Mursalin, SE, MM. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Soal pertama, pemasaran politik adalah variasi dan kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial dan mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik. 2. Pengaruh bauran pemasaran dengan pemasaran politik. Pengaruh bauran pemasaran dengan pemasaran politik sangat berpengaruh dalam perekrutan suara terbanyak dalam hal pemasaran politik terhadap keputusan memilih melalui citra kandidat politik. Dan perlu diketahui bahwa bauran pemasaran politik tidak berpengaruh pada keputusan memilih secara langsung. 3. Sebagai anggota partai dan ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, cara menarik masyarakat untuk memilih dengan menggunakan bauran pemasaran politik, yaitu 1. Push marketing, penyampaian produk politik secara langsung kepada para pemilih. 2. Pass marketing, menggunakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi opini pemilih. 3. Pull marketing, menitikberatkan pada pembentukan citra politik yang positif. 4. Siapa pembicara dalam video tersebut dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan. Dalam video tersebut, pembicaranya adalah Bapak Iding Rosyidin. Beliau membicarakan tentang pemasaran politik atau political marketing. Pengertiannya menurut Bruce E. Newman adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Secara sederhana, digunakannya konsep-konsep marketing ke dalam politik, konsep produk yang populer dalam bisnis dan ekonomi kini dipakai dalam politik. Elemen-elemen pemasaran atau marketing digunakan dalam politik dan sangat populer, yaitu ada 4, yaitu produk, price, promotion, dan place. Produk itu harus memberikan solusi bagi dirinya. Price, biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang konsumen. Place, tempat atau kenyamanan. Kenapa tempat harus utama di sini? Karena semakin nyaman tempatnya, maka semakin nyaman pula konsumen untuk mendatangi tempat tersebut. 4. Promotion. Promotion itu komunikasi antara produsen dan konsumen. Kemudian dalam 4 elemen ini dibawa ke dalam politik. Kalau di partai politik itu ada 3. 1. Produk parpol atau partainya. 2. Personal, orangnya bisa menjadi kandidat calonnya. 3. Nilai pada seorang tokoh bisa menaikkan nilainya di mata pemilih. Ini bisa didapatkan dari rekam jejak atau kelebihan-kelebihannya atau prestasinya. Place itu tempat distribusi di parpol, tempat di mana ditempelkannya alat peraga atau spanduk-spanduk dan penyampaian visi misinya. Promosi ini sangat penting baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah 4 elemen marketing yang ada di dalam kehidupan politik. 5. Pemasaran dan iklan politik. Pembicaranya adalah Dr. Ferry Darmawan, MDS. Pemasaran politik diperlukan dalam jangka panjang, tidak bisa instan karena harus bersaing ketat dengan kandidat lainnya.
Pasar bebas memberikan pengaruh dan tidak bisa memaksakan atau mengacuhkan dukungan, tapi harus beralih melakukan pendekatan langsung dengan komunikasi langsung. Harus tahu tentang isu yang disampaikan agar program politik yang ditawarkan bisa memikat pemilih. Harus ada komponen pemasaran politik, yaitu dengan membangun awareness kandidat, strategi dalam targeting, menciptakan program yang sesuai kebutuhan masyarakat, memilih media yang tepat, dan mengupayakan program dan kapasitas kandidat. Produk partai politik ada 8 komponen, yaitu 1. Kepemimpinan atau leadership atau kekuasaan dan citra. 2. Anggota parlemen, sifatnya kandidat. 3. Keanggotaan. 4. Staf. 5. Simbol. 6. Konstitusi. 7. Kegiatan atau rapat partai. 8. Kebijakan. Di sini komunikasi pemasaran politik adalah sebuah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memenangkan sebuah pertarungan politik dengan menggunakan berbagai media saluran, penetapan sasaran pemilihan yang tepat. Dalam penggunaan metode pemasaran politik, hubungan komunikasi dengan khalayak untuk membangun loyalitas, mau mendengarkan, dan menjadi ketentuan khalayak banyak. Dalam pemasaran politik, media massa adalah sarana transportasi yang paling ampuh, yang mampu menayangkan dalam jumlah besar atau pesan luas yang disampaikan dapat ditransformasi secara serempak dan mampu memunculkan efek dalam kebutuhan opini publik yang ingin disampaikan. 6. Perancangan dan pengembangan produk. Pembicaranya adalah Sri Tomo W. Subroto. Yang dibicarakan adalah tentang penyebaran fungsi kualitas. Metode ini digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan produk yang kita inginkan. QFD, Quality Function Deployment, atau penyebaran fungsi kualitas. Metode dukungan proses melalui identifikasi masalah. Apa itu QFD? Proses mengkonversikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas dan mengembangkan sebuah kualitas didesain untuk produk akhir dengan merinci secara sistematis hubungan antara permintaan dan karakteristiknya. Apa dan bagaimana QFD? Di sini QFD ada 4 fase, yaitu 1. Product planning, part deployment, process planning, production planning. Apa dan bagaimana QFD? Alat perencanaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk. Identifying the needs of customers. Metode QFD terdiri dari produk atribut, menyusun atribut-atribut produk berdasarkan prioritas. Creativity teknis. 2. Evaluasi produk. 3. Project objektif. 4. Engineering. Rancangan produk baru dijabarkan dalam pengertian karakteristik atau parameter teknik. Demikianlah jawaban dari saya mengenai soal-soal ujian OTS mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Terima kasih.